mengalami kematian. Semua keturunan Adam yang diperanakkan dari Adam dan Hawa Terus berpotensi kalau untuk Yesus mengalami kalau berdosa. Yesus itu murah. Kalau Yesus itu dilahirkan sama siapa? Bunda Maria, Bunda Maria. Terus kemanusiaannya. Bunda Maria masih hidup atau gimana? Bunda Maria sudah Masih hidup berangkat. atau gimana Bunda Maria? Semua orang yang ada di dalam Berangkat Kristus ke mereka tetap hidup. Ini mau dijawab apa lu mau ngomong terus sih, Bang? Ini gua mau jawab, lu diem dulu. Iya, ya. Yohanes Boleh. 11 ayat 25. Ini pakai ayat ya. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Jadi Bunda Maria itu tetap hidup di dalam Kristus. Semua orang Kristen itu tidak mengalami kematian. Tetap hidup walaupun sudah mati. Iya, tetap hidup walaupun sudah mati. Maksudnya tetap hidup walaupun dia mati. Mati raganya, namun tetap hidup. Iya, jiwanya itu masih hidup dan nanti ketika hari kebangkitan, kita semua akan dibangkitkan yang percaya kepada Yesus. Gitu, Bang. Yesus itu Tuhan juga ya, Bunda? Yesus itu adalah firman Allah yang gelarnya Nabi dan Tuhan, juga Imam dan Raja. Oh gitu ya. Iya. Kalau Bunda Maria itu Hambanya Tuhan gimana? Yesus. Bunda Maria adalah hambanya Tuhan Yesus yang dijadikan ibu. Gimana? Gimana maksudnya Bunda? Itu kan hambanya Tuhan Yesus. Iya, Bunda Maria itu Sementara adalah hambanya Tuhan Yesus yang dijadikan ibu dari kemanusiaannya. Masa ini nggak ngerti sih, Bang? kalau Yesus kan dilahirkan sama Sebelum dilahirkan, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Yesus itu siapa yang melahirkan? Dengerin, Bang. Yesus Halo. itu siapa yang melahirkan? Ini suaraku kedengeran. Abang kayaknya delay ya? Abang Bisa. Denger ya. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang disembah Maria sebelum Allah itu inkarnasi menjadi manusia. Disembah Maria. Iya. Yesus itu adalah Allahnya Bunda Maria yang sudah disembah sebelum lahir kemanusiaan dari Sang Firman tadi. Masa ini aja nggak paham sih? Jadi Allah kami itu udah disembah sama Bunda Maria. Sebelum dia meminjam rahim Bunda Maria, dia adalah Allahnya Bunda Maria. Dia adalah Tuhannya Bunda Maria. Berarti dipinjam rahimnya. Berarti dengar. Ada istilah pinjam meminjam. Dengar. Berarti Bunda Maria adalah hamba yang dijadikan ibu dari kemanusiaan. Masa ini aja nggak bisa nyampe. Ada istilah. Bunda Maria itu adalah sebelumnya hambanya Bunda Maria, hambanya Tuhan Yesus, lalu dijadikan ibu dari kemanusiaannya. Ngerti nggak sih, Bang? Jadi dia itu adalah hamba. Sejak semula Bunda Maria itu adalah hambanya Tuhan Yesus. Sebelum dia meminjam rahimnya, supaya inkarnasi dari kemanusiaan Sang Firman itu dari perutnya Bunda Maria ini dilahirkan. Gitu loh. Bang, sekarang saya tanya, Bang. Halo? Dia kayaknya apa sih? Sinyalnya ya? Nge-freeze ya, Bang ya? Oke, kamu dengar dari bawah ya. Jadi, sejak semula, sebelum Bunda Maria ini masih dia perawan ya. Sejak Bunda Maria dilahirkan, Bunda Maria itu bertuhankan Yesus. Nih, saya kasih tahu. Dari Bunda Maria lahir sampai dia sebelum hamil, Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Paham sampai sini? Lalu Tuhan Yesus itu
mengambil kemanusiaan dari rahimnya Bunda Maria 2000 tahun yang lalu. Nah, makanya Bunda Maria itu adalah sebelumnya hamba yang dijadikan ibu dari kemanusiaannya. Masa kayak gini aja nggak apa? Nah, kasih analogi ya, tapi ini analogi ya. Ada seorang raja, ini dia raja ini. Raja. Ya, gua hambanya, gua hamba dari seorang raja, gua hamba. Oke? Paham sampai sini ya. Jadi gua itu dari dulu sudah memiliki raja dan saya sudah taat kepada raja ini. Gitu, ya kan, kepada penguasa saya. Lalu saya yang hamba diangkat menjadi anaknya gitu loh. Ini ngerti nggak sih? Paham nggak? Nah itu, masa kayak gini aja nggak ngerti? Kaget kalian semua. Masa kayak gini nggak paham? Ini analogi ya. Jadi sejak semula Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya Adam, Tuhannya Abraham. Karena Abraham sudah melihat Tuhan Yesus. Tuhannya Musa, karena Musa sudah melihat Tuhan Yesus dan sudah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Ya, di dalam Keluaran 3 ayat 14. Jadi semua nabi-nabi itu sudah bertuhankan Yesus sebelum dia jadi manusia. Sebelum dia mengambil ya kodrat manusia, dia itu sudah Tuhan. Lu kaget gimana sih? Nah kayak tadi contoh ya, saya ini hamba, terus diangkat jadi anak sama seorang raja. Terus yang kalian tahu, yang lagi hidup barengan sama gua, kalian itu taunya gua ini adalah anak raja. Kok bisa anak raja jadi hamba? Bukan, dibalik. Gua adalah hamba yang dijadikan anak raja. Paham gak sampai sini? Nah, karena kamu baru muncul. Yang lu tahu, gua itu dalam kodrat sebagai putri raja. Padahal sebelumnya ini saya hamba gitu loh. Paham gak? Nah gitu. Ya wajar sih belum paham. Kayak gua bicara sama mayat gimana sih? Iya bang, wajar ya. Kayak lu ngajarin sesuatu yang masih belum hidup gimana? Karena belum ada Roh Kudus, ya kan? Itu loh, 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Lu belum punya Roh Kudus. Makanya begitu. Ya kan? Sesimpel ini loh Bunda ngasih taunya gitu. Ya kan? Gitulah. Begitulah kira-kira. Tuhan kok dilahirkan, kemanusiaan yang dilahirkan bang. Santai aja bang, nggak masalah bang. Yang penting lu jangan banyak berbuat dosa aja. Jangan bingung lah, Tuhan dilahirin aja bingung. Gua aja bingung, lu kenal gua kagak, kenapa lu benci gua? Nah, lu ngapain bingung Tuhan kok dilahirkan? Lu kenapa sih ngebenci gua? Emang apa sih masalah lu sama gua? Gua bingung kan? Kenal enggak gitu loh. Ngapain sih lu pade? Ya kan santai dong. Lu kalau nanya gue jelasin. Tapi jangan sok-sokan di sini. Gue aja bingung lu. Tiba-tiba hidup terus benci gue. Apa lu? Bingung kan? Sama. Ya udah, sama. Begono.